malas membaca. Kamu masih bisa belajar. Pelajaran Bahasa Indonesia. Tema 5. Ekosistem. Kelas 5. Semester 1. Menentukan informasi penting dari teks non-fiksi. Apa itu teks non-fiksi? Teks non-fiksi merupakan teks yang dibuat berdasarkan fakta. Apa contoh teks non-fiksi? Buku ilmiah, biografi, esai, jurnal, skripsi, penerbitan akademik, makalah ilmiah, makalah akademik, laporan buku. Bagaimana cara menentukan informasi penting dari teks non-fiksi? 1. Bacalah teks dengan seksama, lalu coba pahami makna setiap kalimat. Cobalah untuk membaca sebuah teks non-fiksi lebih dari 1 kali. Karena semakin banyak kita membacanya maka akan lebih banyak informasi yang bisa kita temukan. 2. Mencari kalimat utama akan sangat membantu dalam proses mengidentifikasi teks non-fiksi. 3. Tentukan ide pokok dengan menggunakan kata kunci. Dengan gitu akan memudahkan kita memahami fakta dan data yang ada di dalam sebuah teks non-fiksi. 4. Manfaatkan kata tanya apa, kapan, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana untuk mencari tahu informasi penting dan menyajikannya dalam kesimpulan. Menentukan pokok pikiran utama atau ide pokok pada sebuah paragraf. Bacalah paragraf dengan cermat. Perhatikan kalimat pertama hingga akhir. Pahamilah tiap kalimatnya. Tandai ide pokok tiap paragraf. Tandai informasi penting tiap paragraf. Menjelaskan fakta dan informasi penting dari teks non-fiksi. Bagaimana cara menjelaskan fakta dan informasi penting dari teks non-fiksi? Bacalah paragraf dengan seksama karena teks non-fiksi berisi fakta dan informasi penting. Tentunya fakta tersebut didukung dengan penjelasannya. Kemudian kalian dapat membuat kesimpulan dengan menulis kembali fakta dan informasi penting tersebut dengan bahasa kalian sendiri. Contoh teks non-fiksi 1. Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Indonesia memiliki kondisi geografis yang unik di antara negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Perhatikan dengan saksama peta Indonesia. Bentuk negara yang terdiri atas pulau-pulau seperti Indonesia disebut negara kepulauan. Negara kepulauan merupakan salah satu ciri dari negara maritim. Negara maritim adalah negara yang memiliki luas laut lebih besar dibandingkan dengan luas daratan yang terdiri atas pulau-pulau. Oleh karena itu, penduduk yang tinggal di negara maritim banyak memanfaatkan sumber daya kelautan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain sebagai negara kepulauan dan maritim, berdasarkan kondisi geografisnya, Indonesia juga merupakan negara agraris. Negara agraris adalah negara yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani yang mengolah lahan pertanian. Sebagai negara agraris, tentu saja negara Indonesia memiliki lahan subur yang sangat cocok untuk pertanian dan perkebunan. Perhatikan kembali peta Indonesia tersebut. Jika diperhatikan, negara Indonesia memiliki banyak sekali gunung berapi yang masih aktif. Abu vulkanik gunung berapi dapat menyuburkan tanah yang berada di sekitarnya. Tanah yang subur merupakan sumber daya alam yang penting untuk pertanian dan perkebunan. Keberadaan negara Indonesia sebagai negara tropis juga sangat menguntungkan. Adanya 2 musim, yaitu musim kering atau musim kemarau dan musim basah atau musim hujan membantu para petani dan nelayan Indonesia untuk bekerja. Kekayaan laut dan pertanian merupakan sumber daya andalan Indonesia. Diolah dari berbagai sumber. Contoh teks non-fiksi 2. Hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Semua makhluk hidup memiliki ketergantungan yang saling mengisi antara yang satu dengan yang lainnya. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan juga memerlukan manusia. Demikian juga hewan. Makhluk hidup juga membutuhkan tanah, udara, air, dan matahari untuk mendukung kehidupannya. Di sekeliling kita, dijumpai banyak bentuk saling kebergantungan antara manusia, hewan, dan tumbuhan, juga dengan komponen tak hidup lain. Di dunia, terdapat berbagai jenis ekosistem, baik ekosistem air maupun ekosistem darat. Di dalam ekosistem, terjadi interaksi atau hubungan yang saling membutuhkan antar makhluk hidup dan antara makhluk hidup dengan komponen tak hidup. Pada rantai makanan terjadi proses memakan dan dimakan oleh berbagai makhluk hidup yang ada pada sebuah ekosistem. Pada rantai makanan tumbuhan hijau menghasilkan makanan yang akan dikonsumsi oleh hewan konsumen tingkat pertama. Lalu, hewan konsumen tingkat pertama dimakan oleh hewan konsumen tingkat kedua.
Begitu seterusnya hingga hewan tingkat tertinggi mati dan dihuraikan oleh pengurai. Selain ketergantungan makhluk hidup melalui rantai makanan, banyak makhluk hidup lain yang berhubungan dengan cara yang khas. Hubungan dua makhluk yang berbeda dan sangat erat kaitan disebut simbiosis. Terdapat 3 jenis simbiosis, yaitu simbiosis mutualisme, parasitisme, dan komensalisme. Simbiosis mutualisme hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contoh, hubungan antara burung jalak dan kerbau. Kerbau mendapatkan keuntungan karena kutunya berkurang, sedangkan burung jalak mendapatkan makanan. Simbiosis parasitisme hubungan antara dua makhluk hidup, dalam hal ini makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lain mendapatkan kerugian. Contoh, hubungan antara pohon mangga dan benalu. Benalu dapat hidup subur karena menghisap zat makanan dari pohon mangga yang ditumpanginya sehingga pohon mangga lama-lama akan menjadi kurus dan lambat laun bisa mati. Simbiosis komensalisme hubungan antara dua makhluk hidup. Dalam hal ini makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lainnya tidak dirugikan. Contoh, hubungan antara tumbuhan anggrek dan pohon yang ditumpanginya. Tumbuhan anggrek mendapat keuntungan karena dapat menumpang hidup pada pohon, dan selama menumpang tersebut anggrek tidak merugikan pohon lain.